kalau Anda tidak diterima di kantor yang Anda inginkan ya. Kemudian istri Anda meminta Anda melamar ke kantor lain. Nah, yang akan Anda lakukan. Nah, teman-teman, soal ini melihat bagaimana integritas kalian, bagaimana kerja keras kalian dalam mendapatkan sesuatu ya, bagaimana orientasi pada hasil kalian. Jadi pilihlah jawaban yang mencerminkan kedua hal tersebut. Coba belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. soal nomor 1. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya, A. Mengurungkan diri mengajukan suatu ide kegiatan, karena biasanya orang yang mengajukan ide akan dipilih sebagai penanggung jawab kegiatan, sehingga pekerjaan saya akan bertambah banyak. B. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau pimpinan kantor sedang menggelar rapat kerja untuk anggaran tahun depan ya. Nah, setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya. Nah, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berkomunikasi ya. Nah, coba kita lihat opsi A. Mengurungkan diri mengajukan suatu ide kegiatan. Karena biasanya orang yang mengajukan ide akan dipilih sebagai penanggung jawab kegiatan, sehingga pekerjaan saya akan bertambah banyak. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kita jangan takut untuk mengajukan ide. Nah, karena sebagai seorang ASN yang baik, kita harus berani mengajukan ide teman-teman ya. Yang B, mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun tergantung situasi dan kondisi. Ada kata-kata namun di sini teman-teman ya. Berarti bisa saja tidak disampaikan ide teh. C.
akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Ada kata-kata jika ya. Bagaimana kalau tidak? Nah ya, jadi yang C ini menjadi kurang tepat ya teman-teman ya. D. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan. Meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Nah ini bagus teman-teman ya. Mau diterima atau tidak kita ajukan. Jadi yang memiliki opsi dengan poin tertinggi adalah D ya. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan. Meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Jadi D poinnya 4, C poin 3, B 2, dan A 1 teman-teman ya. Soal nomor 2. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. B. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. C. Duduk-duduk sambil menunggu perintah atasan. D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal tadi sudah dijelaskan kalau saya baru saja dimutasikan, dipindahkan ke unit lain, sedangkan unit itu baru bagi saya ya, sikap Anda. Nah teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengelola perubahan. Jadi pilihlah teman-teman mampu beradaptasi dengan baik ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Bagus ya teman-teman ya. Berarti kita mau beradaptasi dengan baik ini. Yang A kita tahan dulu teman-teman. Kita bandingkan dengan yang B. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Lebih cepat kita beradaptasinya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Ini bagus teman-teman, tapi lebih tepat yang A ya. Kita lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi nilai tertinggi di soal ini adalah A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Poin 4 dari A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C. Soal nomor 3. Anda tidak diterima di kantor yang Anda inginkan. Istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke kantor lain. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima. B. Mencoba lagi kalau ada kesempatan. C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan. D. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di kantor yang berbeda. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda tidak diterima di kantor yang Anda inginkan ya. Kemudian istri Anda meminta Anda melamar ke kantor lain. Nah, yang akan Anda lakukan. Nah teman-teman, soal ini melihat bagaimana integritas kalian, bagaimana kerja keras kalian dalam mendapatkan sesuatu ya. Bagaimana orientasi pada hasil kalian. Jadi pilihlah jawaban yang mencerminkan kedua hal tersebut. Coba kita lihat jawaban yang A. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima. Bagus ya teman-teman ya. Dicoba terus. Ya. Di usaha, ikhtiar ya. Sama seperti teman-teman ikut P3K ini. Usaha. Dengan melihat YouTube, belajar dari YouTube, belajar dari TO, dan mengikuti bimbel ya. Ini sama. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Mencoba lagi kalau ada kesempatan. Bagus teman-teman. Tapi kalau tidak diiringi dengan pelatihan, percuma saja ya. Jadi jawaban B menjadi kurang tepat. Jawaban C, melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan. Kalau di realitasnya seperti ini teman-teman. Tapi bukan ini yang diminta di soal ya. Jadi jawaban C kurang tepat. Nah ya. Jawaban D, mencoba lagi nanti dalam bidang yang sama namun di kantor berbeda. Boleh teman-teman. Tapi kalau tidak ada pelatihan, tidak diiringi pelatihan, percuma saja. Ya. Hasilnya akan sama saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima ya teman-teman ya. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C teman-teman. Soal nomor 4. Rudi menjadi seorang panitia acara di desa.
Di saat bersamaan ada keluarga jauh yang datang berkunjung. Tiba-tiba listrik mati sehingga mengakibatkan acara terhenti sejenak. Tindakan Anda: A. Menyalakan genset yang sudah tersedia. B. Segera menyediakan listrik untuk keluarga jauh. C. Mengumpulkan seluruh orang di satu tempat agar selamat. D. Menggunakan lampu seadanya. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda menjadi panitia acara di sebuah desa, di saat bersamaan dengan acara tersebut ada keluarga jauh yang datang berkunjung. Nah, tiba-tiba listrik mati sehingga acara terhenti sejenak. Tindakan Anda. Nah, teman-teman ya, soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman mengambil keputusan. Ya, bagaimana cara teman-teman mengambil keputusan yang baik, yang bijaksana ya. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal nomor 4 ini, pilihlah jawaban yang memiliki keputusan paling bijak, teman-teman. Nah, di antara dua kondisi ini, mana yang lebih membutuhkan listrik? Acara di desa ataukah di rumah Anda, di mana di rumah Anda sedang ada keluarga jauh Anda? Pilih mana yang paling bijak ya teman-teman ya. Kalau menurut Pak Reza, yang paling bijak adalah kita harus memikirkan atau mencari cara bagaimana acara di desa ini tetap berlangsung walaupun listrik mati. Itu keputusan yang paling bijak. Kita lihat pilihan yang A. Menyalakan genset yang sudah tersedia. Nah, yang A ini bijak ya teman-teman ya. Kita nyalakan genset sehingga acara tetap berlangsung. Nah, kalau kita lihat yang B, kita bandingkan dulu dengan yang B. Segera menyediakan listrik untuk keluarga jauh. Berarti mengabaikan kegiatan di desa ya teman-teman ya. Langsung pulang ke rumah, langsung menyediakan listrik. Dan kita mengabaikan acara kita di lingkungan desa. Yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengumpulkan seluruh orang di satu tempat agar selamat. Ini berlebihan ya teman-teman ya. Ini hanya listrik mati, bukan ada bencana alam ya. Yang C juga kurang tepat. D. Menggunakan lampu seadanya. Iya kalau ada. Kalau tidak gelap-gelapan ya teman-teman ya. Bang D ini kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Menyalakan genset yang sudah tersedia. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C. Soal nomor 5. Di kantor tempat Anda bekerja, terdapat kebijakan baru yang mengharuskan semua pegawai untuk menggunakan sistem absensi berbasis sidik jari. Namun, beberapa pegawai senior merasa keberatan dengan kebijakan ini karena menganggapnya merepotkan dan melanggar privasi mereka. Tindakan Anda sebaiknya A. Meminta pendapat dari seluruh pegawai tentang kebijakan baru tersebut dan mempertimbangkan masukan mereka dalam mengambil keputusan. B. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai senior tentang manfaat sistem absensi sidik jari dan pentingnya disiplin kerja. C. Mengabaikan keberatan pegawai senior dan tetap menerapkan kebijakan baru tersebut. D. Mencari solusi alternatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan pegawai senior, seperti menyediakan opsi absensi manual bagi mereka. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada kebijakan baru di kantor ya, yang mengharuskan semua pegawai menggunakan sistem absensi berbasis sidik jari. Nah, tetapi pegawai senior merasa keberatan karena mereka menganggap ini merepotkan dan melanggar privasi. Tindakan Anda sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman mengelola perubahan di lingkungan kerja teman-teman. Nah, pilihlah teman-teman tetap menjalankan perubahan tersebut dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan A sampai D mana jawaban yang menunjukkan kalau teman-teman
bisa beradaptasi dan mampu membuat teman kerja teman-teman bisa beradaptasi dengan peraturan terbaru. Kita lihat yang A ya. Meminta pendapat dari seluruh pegawai tentang kebijakan baru tersebut dan mempertimbangkan masukan mereka dalam mengambil keputusan. Yang A ini bagus ya teman-teman ya, tapi apakah yang A ini yang terbaik? Belum tentu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dulu dengan yang B ya. B, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai senior tentang manfaat sistem absensi berbasis sidik jari dan pentingnya disiplin kerja. Nah, lebih bagus yang B ya teman-teman ya. Nah, sebagai rekan kerja kita kasih sosialisasi, kasih edukasi. Nah, kasih nasihat ya teman-teman ya. Kasih pandangan kalau absensi berbasis sidik jari itu penting. Banyak manfaatnya dan juga penting untuk disiplin kerja. Jadi dibanding yang A, lebih tepat itu yang B ya teman-teman ya. Yang A kita eliminasi. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang C. Mengabaikan keberatan pegawai senior dan tetap menerapkan kebijakan baru tersebut. Kalau mengabaikan juga kurang pas ya teman-teman ya. Kita harus berikan mereka nasihat atau berikan dia pandangan ya teman-teman ya. Jadi yang C ini kurang tepat ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Mencari solusi alternatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan pegawai senior, seperti menyediakan opsi absensi manual bagi mereka. Yang D juga kurang tepat teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai senior tentang manfaat sistem absensi berbasis sidik jari dan pentingnya disiplin kerja ya. Jadi poin 4 ada di B, poin 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di C ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza, dan juga jangan lupa follow TikTok Pak Reza ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.